Jadi kalau kita melakukan press conference itu bukan hanya menunjukkan fotokopi juga kemana-mana. Justru orang yang nggak pernah punya bukti itu yang hanya bisa ngomong doang. Saya akan tunjukkan buktinya satu persatu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya akan tunjukkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur Sangaji, dan juga setelah itu kami koordinasi dengan Pak Refriadin sampai jam 3 pagi ya. Inilah LP pertama. Jadi LP pertama itu adalah laporan polisi ya, nomor 4111 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Jelas betul di namanya. Ya, Lecumanan dengan alamat ada di sini. Ya. Dia disangkakan dengan pasal 394 Undang-Undang pertama tahun 2023 atau KUHP. Ya, jadi file ini sudah saya kirimkan juga kepada teman-teman, ada pada undangan press conference. Ya, di atas itu ada kecil. Silahkan dibesarkan saja. Ya, itu filenya cukup besar, itu bisa dibaca. Gitu ya. Dan sudah saya sedikit pixelize atau saya hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu. Ya, gitu. Tapi intinya nomor perkara, nama terlapor, nama pelapor saya sendiri, ya itu ada semua. Jadi resmi ya, Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Gafur Sangaji. Pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Dan ini sayangnya, terus terang saja, kami memang baru mengetahui setelah sekian lama dan ini tayang di salah satu TV. Ya, itu belum lama. Kalau dari dulu kami tahu, kami sudah laporkan ini dari dulu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang, Mas? Ya, karena ini memang baru tayang beberapa waktu yang lalu di salah satu TV. Dan sebenarnya waktu gelar perkara, saya, Pak Gafri, Mas Gafur waktu itu sempat melihat sedikit singkat sekali di Polda, tapi kemudian tidak bisa kami lihat detailnya. Ternyata di sini jelas betul. Terlapornya, korbannya adalah Peradi Bersatu. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Makanya kami menyesuaikan dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumanan memang berkali-kali orang ini. Ya, dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Itu belum kami laporkan. Catatan belum kami laporkan. Ya, bukan berarti tidak. Belum kami laporkan. Kemudian ini janji kami kemarin. Kami pertimbangkan saudara Lecumanan itu ya, akan dilaporkan. Dan alhamdulillah semalam kita buktikan. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng. Respon hasil M. Eng. Itu cara mengucapnya, karena dokternya palsu. Ya. Makanya di sini kalau kami tulis dokternya, nanti kami kena apa namanya orang yang salah ya, error personal. Ini bukan dokter loh Mas. Makanya dokternya ditulis. Jadi respon jangan sakit hati kalau doktermu tidak ditulis. Karena kamu memang bukan dokter. Nah ini sudah kami laporkan juga dengan nomor perkara ya 4100 ada di sini Pak. Ya itu ada laporannya. Ini Lecumanan. Ini Lecumanan. Jadi ada di sini. Ya, kalau tidak salah kita buat salah. Jangan sampai salah. Ada semua Pak. Jangan khawatir, kita semua tidak bukti. Nah, 4115. Terlapornya namanya Rismon Masyola Sialima. Pasal yang dilaporkan adalah 434 yaitu fitnah dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal.
kayak kerbau itu sudah dicokok, nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu, dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjabat, itu persoalannya sudah ingkrah. Tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, mohon yang kamu lakukan itu salah. Itu sudah ingkrah, ngeyel dia. Berarti orang sudah diberitahu, saya sudah memberitahu kalau itu salah, dia tetap terus, maka jawabannya adalah laporan polisi. Ya, saya sudah memberitahu loh, bukan kami tidak memberitahu. Nah, apa yang dia lakukan? Ini. Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri. Ini 4 tayangan yang berbeda harinya semua. 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni. Dengan topik yang berbeda-beda. Dia kayaknya mau jadi produser sinetron saja. Ya. Tiap saat keluarkan dengan ganti-ganti lokasinya. Yang pertama ada di Coffee Bean, yang kedua ada di tempat mana, kafe, suki atau apa, dan dia ganti-ganti terus. Jadi dia itu punya mens rea, punya kesengajaan untuk membuat ini. Persangkaan palsunya apa? Ini yang fatal. Dia sudah terbukti secara material apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tujuan yang sama. Nih, ada dari Mak Lampir, ya, ada dari si Thoyib Fanani, bahkan Thoyib Fanani, ketua Cebok Nusantara, secara tidak sopan datang ke Jogja dan menunjuk-nunjuk di depan rumah saya, ya, kemudian menunjuk ini jangan-jangan ini antena. Enggak. Gayanya begitu, padahal maksudnya menuduh. Padahal antena rumah saya itu sudah ada sejak sebelum tahun 2000. Kemudian tidak hanya satu rumah saya yang didatangi, 2 rumah saya didatangi. Ya, jahat banget itu. Padahal dia juga sebenarnya mendatangi, kalau dia mau, ternyata dia mendatangi juga rumah sakit milik almarhum ayah saya yang kami kelola sekarang. Jadi itu kenapa saya MKes sih. Kami mengelola rumah sakit, namanya Rumah Sakit Jiwa Kuliner Malang. Kalau dia mau, sebenarnya dia tinggal masuk saja. Saya terima sebagai pasien, ya, gratis. Ya. Dia nggak masuk, dia cuma di luar. Ada ambulannya, dia hanya di luar dulu. Ini kan jahat banget orang ini. Bahkan mengambil keterangan dari orang-orang dan ngambil, dipilih, diedit mana yang merugikan saya. Misalnya dia pilih yang merugikan tuh, oh yang saya kemarin Idul Adha nggak ke Jogja. Iya, karena saya Idul Adha korban itu di Jakarta. Dia pilih itu sebagai diksi yang menyelesaikan. Kemudian mengatakan, oh dulu bapaknya ramah, ini anaknya nggak pernah keluar rumah. Dan kalau saya di Jakarta, emang nggak ada di Jogja. Jadi orang namanya Thoyib Fanani ini jahat banget. Kemudian ada juga orang namanya ini Parbelak. Ini juga mengglorifikasi hal yang sama. Jadi ini bukti bahwa apa yang dilakukan oleh si Rismond itu sudah mempengaruhi orang lain. Padahal apa? Kalau Rismond tuh mau sedikit baca, agak pintar sedikit, lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah bentaran internal di internal Kemenpora. Kemudian dikoreksi, Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Dan persoalan dinyatakan selesai. Tidak ada lagi. Catatan di BPK juga tidak ada lagi, sudah. Karena salah kolom waktu itu. Harusnya barang itu milik negara, dicatatkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicatatkan kepada pribadi menteri. Jadi akibatnya apa? Saya yang ditagih. Ini kan jahat banget juga. Tapi semua sudah selesai. Nih beritanya. Dan bahkan bukan hanya ini. Putusan pengadilannya juga ada. Putusan pengadilan, ya, ini nomor 411 PDT tahun 2019. Yang jelas banget di situ menyebutkan orang namanya Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga ke-12, pengganti saya Menteri Pemuda dan Olahraga ke-12, tadinya menggugat saya, ini melawan saya, sudah kemudian mencabut gugatan pada perkara pokok, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau penggugat membayar biaya gugatan. Selesai persoalannya, dan persoalannya ditutup, bahasa hukumnya inkrah. Jadi kalau ada persoalan sudah inkrah secara hukum dan pemberitaan sudah selesai, sudah si dokter palsu Rismond itu, ya, sengaja membaca berita-berita lawas, berita tahun 2019 dan berita-berita sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga dia itu terplesetkan atau tersesatkan dengan pemberitaan, tersesatkan dengan pemberitaan yang salah. Padahal harusnya dia tidak demikian. Dia sedikit agak cerdas saja. Dia sudah bisa baca berita 2019. Semua media juga sudah menuliskan persoalannya selesai, itu tadi buktinya. Ya.
Jadi kalau ibaratnya itu adalah dia mau membela ya orang namanya Petruk ya. Nah, dia mau membela Petruk ini. Salah dia belanya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, ini persoalan di bumi Nuswantoro. Ya, gitu. Ya, ini ada Petruk yang makin pusing karena makin tidak jelas. Katanya berdosa. Sudah. Wah, dia sampai terbalik-balik begini loh. Nah, muncullah Sengkuni. Sengkuni itu siapa? Sengkuni itu adalah tokoh pengkhianat besar dalam dunia pewayangan. Ada Sengkuni ini. Sengkuni Hasiholan Sianipar. Inilah. Dan dia bersekutu dengan para buta-buta galak ini. Wah, ini buta-buta. Dia jadi raksasa jahat. Bahkan bukan hanya raksasa jahat dia. Dia sekarang berkumpul dengan teman-temannya. Berhubung datangnya terlambat. Nah, ini dia. Enggak kasihan, beliau itu pembinaan kita. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang itu sekarang? Ya, itu bisa kita sebut adalah kabehnya adalah asu. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.